Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadrati ashabil kiram wa ila hadrati a'immatil mujtahidin wa ila hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jiranina man habba wa sana ilaina wa ladawil huquqi alaina wa nakhusuha setelah hadrati Syabi Abdul Muhdi Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wala hadrati Syekh Sayyid Ahmad Al-Mazuqi Al-Maliki Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Kita lanjut halaman 101. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharin amin. Wa fi nuskhatin wa man hasiba kalamahu badala wa man adda kalamahu. Dalam satu naskah tertulis wa man hasiba kalamahu badalu wa man adda kalamahu sebagai pengganti dari ungkapan waman adda kalamahu. Dilihat halaman 100 baris keempat ya, sebelahnya itu di situ ada bacaan waman adda kalamahu. Nah, naskah yang dipakai oleh pentahqiq ya, muhaqqiq namanya, itu tertulis waman adda kalamahu. Nah, tapi di antara naskah yang terpakai tersebut, itu menulisnya bukan waman adda kalamahu, tapi waman hasiba kalamahu gitu ya. Nih kalau kita belajar mentahqiq sebuah naskah, itu biasanya ada perbandingan beberapa naskah yang dibuat oleh guru dan oleh murid-muridnya. Itu nanti sangat memungkinkan satu murid dengan murid yang lain itu ya dengan pola pikirnya sendiri atau mungkin dia berbeda pendengarannya dari gurunya ketika dia mendiktekannya. Itu bisa jadi akhirnya antara satu naskah dengan naskah yang lainnya berbeda ungkapan tapi dalam satu makna biasanya. Wal makna wahidun, tapi artinya satu ya, yaitu apa? Siapa yang menghitung-hitung ucapannya, kira-kira begitu ya. Siapa yang menjaga ucapannya sebelum dia berbuat, nah itu katanya dia akan jarang atau sedikit berkata-kata. Li'anna hasiba yahsibu, karena kata hasiba yahsibu idza kana min babi nasara yang suruh, apabila dia masuk dalam kategori bab nasara yang suruh, fahuwa bimakna adda, maka kata hasiba itu ya maknanya adda, menghitung ya. Wa masdaruhu, dan masdar daripada kata hasiba tersebut hisbatun, yaitu kata hisbah. Bikasril ha'i, dibaca dengan kasrah ha. Terus masdar berikutnya wa husbanan, dibaca lagi dengan husbanan. Bidhammi, dibaca dengan dhammah pada haknya. Wa huwa yata'adda ila maf'ulin wahidin, kalau hasiba masuk kategori bab nasara yang suruh, itu dia membutuhkan satu maf'ul ya.
Mungkin bacanya jadi hasaba yahsubu gitu ya. Kalau nasoro yang suruh berarti hasaba yahsubu, mungkin seperti itu. Wa amma hasiba alladzi bimakna zanna, adapun hasiba yang artinya zanna, fa huwa min babi ta'iba ya, ta'iba yat'abu, masuk dalam kategori bab ta'iba yat'abu bi kasril ainil fi'li fil madhi, dibaca dengan kasrah ain pada fi'il madhi, ta'iba hasiba, wa fathiha dan difathahkan ain fil mudhari'i pada fi'il mudhari, ta'iba yat'abu hasiba yahsabu. Nah, maksudnya seperti itu. Fi lughatin, pada fi lughati jami'il Arab, pada bahasa semua orang Arab. Illa Bani Kinanah, kecuali satu yang beda, yaitu Bani Kinanah. Fa innahum yaksiruna, karena mereka membuat kasrah atau mengkasrahkan ainal fi'li pada ain fi'ilnya. Ma kasri ainil fi'li fil madi, disertai dengan kasrah ain fi'il pada fi'il madi. Jadi hasiba yahsibu ya, tuh. Kalau di sini hasiba yahsabu gitu ya. Ala ghairi qiyasin ya, tanpa ada qiyasnya. Jadi kalau nanti kita belajar shorof, itu memang satu kata sangat memungkinkan ditasrif pada beberapa bab ya. Kalau kita belajar fi'il pada fi'il sulasi mujarrad, itu ada 6 bab tuh. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu ya, terus fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu, tuh ada 6 babnya. Nah, untuk hasiba di sini kira-kira paling tidak ada 2 tuh. Ada hasiba ya hasuba, hasaba yahsubu ya, masuk bab nasara yang suruh. Ada hasiba yahsabu, masuk pada bab ta'iba yat'abu. Nah, ini contohnya nih yang pada surah Wailul tuh. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a amalahu wa adadah yahsabu. Nah, boleh juga dibaca yahsibu gitu ya. Tapi jangan, kalau kita bukan orang hebat jangan mulai-mulain ya gitu. Nah, kalau kita udah keren gitu nama kita, terus jagoan lagi dah, cakep dah tuh begitu tuh ya. Orang katain kita tinggal keplek aja udah ya kan gitu. Kalau kita masih begini-begini nih, mau baca-bacaannya belagu-belagu, orang omelin kita ya kan gitu. Boleh tuh baca wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa adada yahsabu annama lahu akhladah. Boleh juga yahsibu annama lahu akhladah, itu begitu ya. Nah, kita baca yang umum aja, walaupun kita tahu boleh baca yahsibu. Nanti kalau kita di mana-mana dengar yahsibu jangan disalahin, kalau gitu emang boleh bacanya begitu ya, maknanya hampir sama begitu. Ini bahasanya nih ya, bahasa saja nih. Wa masdaruhu, adapun masdarnya kalau masuk bab ta'ibayat abu hasibayah sabu, masdarnya hisbanan bikasril ha'i, dibaca dengan kasrah ha. Wa huwa yata'adda ila maf'ulaini, dia muta'addi transitif kepada 2 maf'ul. Li'annahu min af'alil qulub, karena ia masuk dalam kategori af'alul qulub. Af'alul qulub itu termasuk saudara-saudaranya zonna tuh ya. Jadi tadi di atas hasaba yahsubu hisbatan wa husbanan gitu ya. Kalau hasiba yahsibu hisbanan gitu ya, hisbanan. Ini kitab ditulis dengan bahasa Arab ya. Lalu dijelasin kata-kata bahasa Arabnya seperti itu tuh. Ini biar orang Arab sendiri jangan sampai salah baca, itu begitu ya. Biar orang Arab sendiri jangan sampai salah memahaminya. Nah, kalau orang Arab jadi gituin ya kan, apalagi kita yang bukan orang Arab, itu begitu ya. Nanti kalau ya
ada bacaan tadi itu difathahkan haknya, dikasrahkan haknya. Itu kan berarti kalau gitu di dalam hal proses membaca ini tuh harus begitu tuh, diatur-atur begitu ya. Nanti ada lagi membaca dengan ba titik satu di bawah. Tuh bayangin aja, ba titik satu di bawah, menjelaskan tentang ba itu dibilangin ba titik satu di bawah gitu. Emang ada ba titik tiga di bawah? Kita nggak pernah nemuin, tapi dibilangin oleh kitab itu ba titik satu di bawah ya. Nah, dan seterusnya tuh. Ada lagi misalnya ha tanpa titik katanya. Setahu kita memang ha nggak titiknya ya kan? Ha nggak ada titiknya itu. Ain tanpa titik gitu ya. Ain muhmalah namanya ya, ha muhmalah. Ini kan berarti kalau begitu sangat memungkinkan ada orang yang salah baca gitu ya. Nah, wasa'atun yuhasibu wa qauluhu, dan kata pengarang wasa'atun yuhasibu fiha nafsahu, dan satu saat di mana ia menghisab, mengintrospeksi dirinya. Ai kulli sabahin, maksudnya adalah pada setiap pagi. Ala jami'i ma amilahu lailan, atas segala perbuatan yang dikerjakannya pada malam hari. Wa kulli masain, dan introspeksi pada setiap sore. Ala jami'i ma amilahu naharan, atas segala perbuatan yang dikerjakan pada siang hari. Artinya gini, kita sebagai orang yang berakal katanya nih harus punya waktu untuk mengintrospeksi diri kita sendiri, menghitung-hitung segala yang kita kerjakan, mana yang baik, mana yang buruk, mana banyakan baiknya, mana banyakan buruknya begitu. Nah, mengintrospeksi pagi hari untuk menghitung-hitung pekerjaan dari semalam sampai pagi itu. Kira-kira yang baik berapa jam paling tidak, misalnya kalau patokan jam. Yang buruk berapa lama, yang sia-sia ya, yang tidak ada nilainya berapa lama, kira-kira begitu. Ya. Nanti ya, menghisab diri, introspeksi diri di waktu sore. Nah, itu menghitung-hitung diri atas perbuatan-perbuatan kita di siang hari. Anggaplah mulai dari terbit matahari misalnya. Ya, dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Hitung tuh perbuatan baik kita apa aja tuh, ya. Ada enggak ya perbuatan buruknya yang mengandung dosa? Ada enggak perbuatan yang sia-sianya gitu, ya. Nah, kalau seandainya banyak buruknya, nah istighfar buru-buru, taubat. Kalau banyak baiknya, ya berarti bersyukur. Kalau banyak sia-sianya, nah itu harus dirombak tuh. Yang sia-sia harus diisi semaksimal mungkin dengan yang baik-baik gitu ya. Fama wajada min hasanatin hamidallaha 'alaiha. Maka manakala dia menemukan daripada perbuatan baik, maka hendaknya dia memuji kepada Allah atas perbuatan baik tersebut. Au min sayyi'atin, atau dia menemukan perbuatan buruk, istaghfarallaha minha, hendaknya ia membaca istighfar dari perbuatan buruk tadi. Ya. Dulu kita udah bicara tuh tentang malaikat raqib dan atid yang menjaga kebaikan kita, yang mencatat amal-amal kita. Ya. Kedua malaikat ini apabila setiap hamba melakukan kebaikan langsung catat. Ya, langsung catat. Tapi kalau kita melakukan keburukan, kata malaikat sebelah kanan, tunggu dulu. Ya. Kita tunggu 6 jam, dia taubat enggak tuh? Dia istighfar enggak tuh orang? Ya. Ini malaikat, bayangin, kalau ada orang berbuat buruk pada pukul 1, ditunggu sampai jam 6. Tuh. Jam 2 dia berbuat lagi, tunggu sampai jam 7. Ya. Jam 3 dia berbuat lagi, tunggu sampai jam 8. Itu udah banyak banget tuh kan catatannya tuh, ya kan. Saking kelamaan nunggunya, enggak taubat-taubat juga. Bahasa kasarnya kata malaikat, sundelan lu. Kira-kira begitu tuh, ya kan. Gua udah tunggu-tungguin 6 jam, ya kan, kagak taubat juga tuh begitu. Nah, akhirnya dicatat tuh keburukan kita karena udah 6 jam ditungguin, itu
belum juga ada istighfar, belum juga ada taubat gitu. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, wa inni la astaghfirullah sab'ina marratan fi kulli yaumin aw mi'ata marrah, ya. Aku beristighfar kepada Allah setiap harinya 70 kali atau 100 kali. Kira-kira Nabi berbuat dosanya apa itu? Ya. Perbuatan dosa Nabi apa itu yang Nabi kerjain? Tapi istighfarnya 70 atau bahkan 100. Yang kagak berbuat dosa, ya, enggak berbuat dosa istighfarnya 70 atau 100. Coba dah bayangin, kalau kita yang berbuat dosa mestinya istighfarnya berapa tuh kalau begitu? Ya. Ya kita mungkin orang masih menilai baik kalau begitu. Dia orang hebat, dia orang keren, dia orang alim. Allah tutup burukan kita. Ya. Allah enggak ungkap tuh di mana kita berbuat jahat, berbuat salah, berbuat maksiat. Allah tutup tuh yang kayak gitu-gitu. Sehingga orang menilai baik sama kita. Coba kalau seandainya Allah buka, ya, tentang keburukan kita, malunya luar biasa sekali kita di hadapan orang. Allah unjukin tuh keburukan-keburukan kita, perbuatan-perbuatan dosa kita yang kita kerjakan. Lebih-lebih di saat kita sendirian gitu misalnya. Nah, ini nih, ya, yang bikin malu di hadapan orang. Tapi semuanya Allah jaga, Allah tutup segala keburukan tersebut. Maka di situ tuh pentingnya kita beristighfar atas perbuatan dosa, bersyukur atas ditutupnya perbuatan dosa kita itu. Allah kagak umbar begitu. Ya. Kita kan demen banget kalau ada orang salah, ya. Ada orang salah nih, kita ceritain dah. Walaupun mesen sama teman kita, lu jangan cerita ya sama orang lain. Ya. Nyeritain orang, ya, nyeritain keburukan orang sambil berpesan, lu jangan cerita nih sama orang lain. Gue cerita sama lu doang nih katanya gitu, ya kan. Ini temennya cerita lagi ke sama orang lain. Ya, iya banget, ya kan. Hari itu, besok atau lusa pasti dia akan bercerita kepada orang lain, gitu, ya. Nah, itu pentingnya untuk bermuhasabah namanya, ya, introspeksi diri. Wa aqrabu min dzalika ila salamah, dan yang paling dekat kepada keselamatan terhadap masalah itu ayyuhasibaha ala kulli fi'lin qabla al-iqdami alaihi, hendaknya ia menghitung, ya, memperkirakan, ya, terhadap segala perbuatan sebelum melangkah kepada perbuatan tersebut. Hatta la yatalabbasa bihi illa ba'da ma'rifati hukmillah, sehingga ia tidak lancang melakukannya kecuali setelah mengetahui hukum-hukum Allah fihi pada perbuatan tersebut. Nah, yang paling baik nih kalau mau introspeksi, ya, jangan kalau udah lewat gitu. Yang paling baik sebelum berbuat pikir dulu gitu. Ini perbuatan baik atau buruk? Ada nilainya atau tidak? Ya, baik yang bernuansa akhirat maupun yang bernuansa duniawi begitu. Nah, kalau akhirat kira-kira ada pahalanya enggak gitu dah. Kalau yang duniawi, ya gampangnya kalau kita mau pakein ekonomi gitu nih, ada duitnya enggak? Ada untungnya enggak? Tuh begitu. Halal enggak? Kalau ada duitnya halal enggak? Haram atau halal? Tuh mikirnya itu dari situ tuh, ya, dari awal dari situ. Ya, jadi setiap kali perbuatan yang akan kita kerjakan, pikir mendalam semaksimal mungkin. Itu namanya muhasabah sebelum berbuat begitu. Oh, ini perbuatan bagus, ayo kerjain. Ya, pahalanya besar, kerjain. Itu namanya udah mikir sebelum berbuat begitu, ya. Terus, ini perbuatan, ya, buruk. Udah kalau gitu tinggalin, ya, jangan dikerjain. Nah, itu namanya muhasabatun nafsi qabla al-iqdam ilal fi'li, ya. Mengintrospeksi diri sebelum melangkah kepada satu perbuatan. Apaan aja dah perbuatan kita diupayain kayak begitu, ya. Banyakan kita nih udah berbuat baru mikir. Nah, itu tuh yang salah jadinya, ya. Akhirnya yang sering kali timbul penyesalan kan di situ tuh, ya. Baru udah ngomong, coba ya gua gak kerjain, ya kan? Gua kagak begini nih, kayak begitu. Salahnya di situ tuh, udah berbuat baru mikir. Mestinya kapan? Mikir dulu tadi sebelumnya, ya. Sebelum berbuat baru kemudian
bertindak begitu. Nah, kalau udah berpikir sebelum bertindak, maka sangat memungkinkan kita bisa memilah dan memilih. Kalau ini ada baiknya dalam segi akhirat, pahalanya ada, kerjain. Kalau ini ada untungnya dari segi duniawi, anggaplah kita kasar-kasarin aja, ada duitnya lah, ada untungnya, ya kan? Oh, kerjain gitu. Terus dilihat dari sisi halal dan haramnya, oh ini halal, ya kan? Kerjain. Yang ada haramnya tinggalin. Nah, itu namanya muhasabah qabla al-iqdam 'alal fi'li, ya. Mengintrospeksi diri sebelum melangkah kepada satu perbuatan gitu. Nah, ini yang paling baik nih seperti ini. Jangan pagi sampai sore udah berbuat, ya kan, baru sorenya hitung-hitung. Nih, wah banyak jahatnya nih kalau begitu, ya. Ini ketinggalan namanya kalau begini nih, ya. Muhasabah yang ketinggalan kalau begitu, ya, introspeksi yang ketinggalan. Jadi sebaiknya setiap kali kita mau melangkah sesuatu, melakukan sesuatu, muhasabah terlebih dahulu. Nah, baru kemudian melakukannya, begitu. Fama kana khairan fa'alahu, manakala ia menemukan, ya, perbuatan tersebut adalah baik, maka hendaknya ia mengerjakan. Wa makana ghaira dzalika, dan manakala dia menemukan tidak seperti itu, berarti buruk, amsaka anhu, hendaknya ia menjaga dirinya dari perbuatan tersebut. Agar apa? Liyurihal malaikata minat ta'ab, ya, agar malaikat bisa istirahat dari kelelahan, ya. Itu malaikat capek katanya itu. Malaikatnya capek, ya kan, nungguin kita supaya beristighfar, nungguin kita supaya taubat. Tuh malaikat capek itu nungguin tuh. Malaikat kan kagak ada batasan tenaganya, tapi dia merasa capek kalau dia nungguin orang untuk, ya, berubah daripada berbuat jahat menuju kepada perbuatan baik. Paling tidak daripada berbuat sesuatu untuk kemudian beristighfar kalau perbuatan tersebut salah, itu begitu, ya. Nah, ini penting bagi kita kalau begitu. Wali anna man hasaba nafsahu fid dunya, dan juga karena siapa saja yang introspeksi dirinya di dunia, hana alaihi adabul akhirah, ya, maka ringan baginya, ya, nanti azab di akhirat, ya. Mungkin tidak terkena azab kali, karena kalau udah di dunia dia udah introspeksi, udah muhasabah, lalu kemudian dia berpikir ini dosa, oh kalau gitu istighfar, ini salah, perbaiki, ini kurang, tambahin, ya kan. Sangat memungkinkan tidak ada azab kalau begitu, ya, kalau dia sudah terbiasa untuk introspeksi dari dunia ini. Nah, kalau udah sampai ke akhirat baru mau menyesal begitu, ya, udah nggak ada nilainya, ya. Nggak usah jauh-jauh. Orang yang baru mati aja tuh nyesalnya nggak berbuat sedekah, ya. Hampir semua orang mati begitu, ya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Tuhanku, tunda kematianku sebentar saja. Kalau ditunda mau ngapain? Ya, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau ditunda saya pengen bersedekah dan saya pengen jadi orang saleh. Tuh. Berarti dua perkara ini nih, perkara yang sangat luar biasa untungnya bagi setiap orang tuh. Bersedekah dan jadi orang baik itu adalah untung besar, ya. Rugi bagi orang yang bisa bersedekah tapi enggak mau bersedekah. Rugi bagi orang yang sesungguhnya bisa berbuat baik atau bisa menjadi orang baik tapi dia tidak mau melakukan yang baik itu atau tidak mau merubah dirinya menjadi orang baik. Itu kan bersedekah dengan jadi orang soleh kan sebenarnya bukan amalan yang berat-berat banget itu. Kenapa enggak ngomong begini misalnya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa usolli gitu misalnya, lalu saya sholat gitu, ya. Kalau seandainya saya ditunda kematian saya sebentar, saya sholat, ya. Padahal sholat kan tiang agama katanya, ya kan? Ternyata tidak, ya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asumu, ya. Kalau saya ditunda, saya mau puasa, enggak. Laula akhartani ila ajalin qarib fa ahuj, saya pengen pergi haji, enggak juga. Ya, laula akhartani ila ajalin qarib fa ujahidu fi sabilillah, saya berjuang perang di jalan Allah, enggak juga. Tapi yang dipilih adalah fa asaddaqa wa akum minas salihin, saya ingin bersedekah dan saya pengen jadi orang soleh.
Oh, pada hadis yang lain ternyata Nabi bilang kullu mri'in ya tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang itu nanti akan berada pada naungan sedekahnya. Ya. Kalau orang sedekah dan sedekahnya itu dijadiin naungan kayak payung begitu tuh, ya. Tergantung payungnya dah kalau begitu, ya. Kalau ada kan payung anak-anakan tuh. Yang kecil, masa pala kita segede begini, kalau kita payungin pala kita yang kecil kan kagak mungkin panasnya bisa melindungi diri kita. Ya, yang terbaik payungnya selebar mungkin supaya bisa melindungi segala panas ya daripada badan kita. Artinya kalau begitu, ya semaksimal mungkin, sebisa mungkin sedekah sebanyak mungkin, kira-kira begitu. Supaya nanti payungnya juga lebar, gede gitu. Kalau punya harta yang banyak sedekahnya sedikit, ya itu sama saja menggunakan batang lidi untuk melindungi diri itu begitu. Ya, mungkin kalau panas masih enggak ngapa-ngapa, tapi kalau seandainya kita punya lidi, kita lindungi diri kita untuk selamat dari basahnya hujan, kayaknya enggak mungkin bisa selamat dari basahnya hujan. Kalau mungkin panas kita masih bisa selamat lah, badan kita masih kering, baju kita masih kering. Coba kalau kita berlindung di bawah lidi untuk selamat daripada basahnya air, kayaknya lidihnya basah, baju dan badan kita juga ikut basah juga. Ini kenapa? Karena mungkin jumlah sedekahnya kecil atau sedikit. Seberapa banyak? Banyaknya nggak bisa disamain antara yang satu dengan yang lain, gitu ya. Kenapa? Tergantung berapa banyak dia punya, ya, dan berapa banyak dia mau bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Kenapa? Bisa jadi orang yang sedekah 1 juta nilainya di hadapan Allah itu bisa jadi lebih besar daripada orang yang sedekah 5.000 gitu. Ya. Ada orang punya duit 10.000. Ya, punya duit 10.000, dan ada juga orang yang punya duit 10 juta. Ya. Nah, yang 10 juta dia sedekah 1 juta kan gede itu. Yang punya duit 5.000, yang punya duit 10.000 sedekahnya 5.000. 5.000 dibandingin 1.000.000 200 kali lipat, ya. Tapi ingat, dia punyanya cuman 10.000, tapi dia yang satu yang sedekah 1 juta punya sebanyak 10 juta. Berarti yang punya 10 juta cuman sedekah 10%-nya kira-kira. Tapi yang punya 10.000 sudah bersedekah 50%-nya. Ya. Itu dari sisi persentase udah lebih besar yang 5.000 kalau begitu. Belum lagi nilai ikhlasnya, ya. Kalau yang gede, ya, sedekah, ya, sambil membangga-banggakan dirinya, berarti ada ujubnya. Sambil nyebut-nyebut dirinya, berarti ada riyanya, ya. Nah, makin kurang aja tuh. Sementara yang 5.000 dia mau bagian apa sedekah 5.000, ya kan gitu. Ya, malu. Ngasihnya juga benar-benar nutupin tuh, ya kan? Pas kotak lewat juga, ya kan, ngasihnya nutupin gitu. Supaya apa? Supaya kayak kelihatan jumlah 5.000-nya, kan begitu, ya kan. Ini berarti ya tergantung setiap orang itu berapa banyak sedekahnya, itu tergantung kepada dia punya duit berapa. Kira-kira begitu tuh. Nah, jadi kalau begitu bagi kita jangan malu untuk bersedekah seberapapun, karena bisa jadi perhitungan Allah tidak bakalan sama pada setiap orang, ya. Yang banyak tapi dia juga punya banyak juga gitu, ya berarti tidak ada kekhawatirannya, ya. Tapi yang sedikit mau bersedekah, itu yang sangat luar biasa. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hasibu anfusakum, introspeksi diri kalian. Ya, introspeksi diri sendiri gitu kira-kira. Qabla an tuhasabu, sebelum dikoreksi, sebelum diperiksa.
oleh orang lain. Dzakara dzalika Al-Bajuri, demikian dijelaskan oleh Imam Al-Bajuri. Ini kan artinya begini, kita jauh lebih baik memeriksa diri kita sendiri daripada orang lain yang melihat keburukan atau kesalahan kita gitu. Ya. Enggak usah jauh-jauh dah, ya. Kita pakai baju nih, mau ngaji, mau sholat, periksa dulu tuh kancingnya. Ya. Pas enggak pada urutannya antara kancing dengan lubangnya gitu, ya kan, itu begitu. Ini urusan kecil nih gitu ya. Nah, ternyata karena saking buru-burunya ya, satu kancing itu ternyata kita kancingin lebih tinggi daripada yang lain. Akhirnya ada satu lubang yang atau ada satu kancing yang tidak masuk ke lubangnya begitu. Ya, akhirnya di bawah ringdet kata orang, ya kan? Ini kalau kita periksa akan jauh lebih baik. Oh, nih baju saya salah kalau begitu, perbaiki dulu tuh, daripada orang lain yang nunjuk baju lu dingdet tuh begitu. Tuh kalau ada orang yang istilahnya punya pikiran jahat-jahat begitu tuh, atau apalagi yang punya pemikiran-pemikiran yang istilahnya gaib-gaib katanya begitu. Wah, nih tanda-tanda mau apa nih melu nih pakai baju dingdet katanya itu begitu kan. Dihubung-hubungin gitu ya kan. Oh, jangan-jangan ntar tsunami nih katanya tuh. Baju dingdet doang tsunami ya kan. Itu begitu ya. Jadi ada aja tuh orang yang pola pikirnya kayak begitu ya. Nah, ini penting untuk kita jaga. Ini ada pada setiap orang masalah kecil, tapi akan jauh lebih baik yang kecil tersebut kita dulu yang perbaiki. Karena kalau udah terbiasa dengan masalah kecil untuk kita introspeksi, maka nanti masalah yang lebih besar jauh lebih mudah untuk mengintrospeksi diri sendiri begitu ya. Wa qala Syarqawi, berkata Syekh Asy-Syarqawi, wa kana ba'duhum, ada sebagian ulama yuqayyidu harakatihi, yang mencatat gerakannya fi naharihi ya, pada siang harinya, fi kitabin, dalam satu catatan, dalam satu buku. Faida amsa, apabila sudah masuk di waktu sore, ja'alahu baina ainaihi, maka ia jadikan di hadapannya, wa hasaba nafsahu ala ma fihi ya, dan ia mengintrospeksi dirinya terhadap apa yang ia sudah kerjakan tersebut. Wa ba'dhum kana yuhasibuha ala khawatirihi, ada di antara mereka lagi yang mengintrospeksi dirinya dalam hatinya saja, fil yaumi wal lailati, pada setiap hari dan setiap malamnya. Jadi ada ulama ya, ada orang yang apabila dia melakukan sesuatu dicatat ya kan, perbuatan-perbuatannya. Ini kolom kebaikan, ini kolom keburukan, ditulis tuh. Ini melakukan ini ya, kebaikan begini, kejahatannya begini, itu ditulis. Ada juga yang sekedar mengingatnya saja. Oh, tadi pagi ini sampai sore. Oh, yang ini yang baik, yang buruk, yang jahat atau yang kurang baik, ini ya kan. Nah, kemudian untuk berikutnya dia berupaya untuk memperbaikinya hal-hal yang buruk tadi ya. Qauluhu wa marammatu, kata pengarang wa marammatu bi fatahatin wa tasdidil mimi, dengan beberapa fathah dan dibaca tasdid pada mim, ai islahu, yaitu artinya adalah memperbaiki. Itu di halaman 100 tuh. Coba lihat halaman 100 baris ke 1 2 3 baris ke 7 tuh. Wa marammatin lima ashin ya, dan memperbaiki kehidupan. Ya, artinya apa? Kita sebagai manusia biasa hidup itu butuh untuk ya memperbaiki kehidupan kita dari sehari ke hari berikutnya begitu ya. Qala Abu Dzarrin, aidan berkata Abu Dzar juga, qultu ya Rasulullah famakana suhufa Musa, aku bertanya bagaimana isi daripada suhufnya Nabi Musa. Qala, Nabi menjawab, kanat kulluha ibaran,
Ya, suhuf Nabi Musa itu seluruhnya adalah nasihat-nasihat. Bi kasril ain wa fathil ya wa fathil ba, dibaca dengan kasrah ain, wa fathil ba'i, dan di fathah ba, aiba, begitu ya, ibaran. Kan ini sangat boleh dibaca abron bisa, ibron bisa, ya, ibaron bisa, abaron bisa, macam-macam tuh bacanya. Nah, tapi ditunjukkan oleh pengarang ya ibar, jamak daripada ibrah, ya, jam'u ibratin, jamak daripada kata ibrah. Bisukuniha, dibaca dengan sukun ba, ya, mitlu sidar, seperti kata sidar, wasidrah, ya, dan kata sidar itu jamak daripada kalimat sidrah mufrad, sidar itu jamak, ibrah mufrad, ibar jamak. Kata ibar artinya ay mawa'iz, yaitu nasihat-nasihat. Minha, diantaranya isi daripada suhuf Nabi Musa nih, ajibtu liman ayqana bin nar, aku heran terhadap orang yang yakin adanya neraka. Kaifa yafrahu, bagaimana ia masih bisa berbahagia, bergembira, ya. Mestinya kira-kira kalau tahu ada neraka, mestinya ia banyak bersedih atas perbuatan baik yang masih kurang, itu begitu, ya. Bersedih atas perbuatan buruk yang masih banyak, gitu, ya. Ajibtu liman ayqana bin nari kaifa yadhaku, aku heran, ya, bagi orang yang yakin dengan adanya neraka tapi masih saja dia bisa tertawa, ya. Bukankah di api neraka siksaannya itu pedih, siksaannya menyakitkan, ya. Ada enggak orang yang kalau disakiti badannya kemudian tertawa begitu, ya? Enggak ada. Mestinya kira-kira nih orang, contohnya anak kecil dah, ya, kalau dicubit, nah itu dia akan nangis. Nah, ini ada enggak orang yang apabila dicubit anak kecil terus tertawa? Enggak ada. Mestinya begitu juga. Kita kalau tahu bahwa itu neraka adalah tempat yang menyakitkan, sebaiknya jangan banyak-banyak tertawa, gitu. Ajibtu liman yarad dunya wa taqallubaha bi ahliha kaifa yatma'innu ilaiha. Aku heran dengan berbagai macam aku heran bagi orang yang mengetahui adanya dunia dengan berbagai macam gejolaknya terhadap pemilik dunia tersebut, dengan ahlu dunia tersebut. Kaifa yatma'innu alaiha, bagaimana kok dia bisa, ya, tenang dia dengan dunia tersebut. Artinya nih, di dunia kan orang bisa jadi nanti yang kaya jadi miskin, yang miskin jadi kaya, gitu. Yang beruntung nanti rugi, yang rugi bisa jadi beruntung. Semua di dunia itu mengalami perubahan-perubahan, ya. Nah, tapi sebaiknya jangan merasa tenang dengan situasi, ya, dengan satu kondisi dan satu situasi. Nah, berarti kalau begitu perlu untuk bersiap-siap dengan berbagai macam situasi dan kondisi. Jangan sampai, ya, di suatu saat kita tidak mempersiapkan suatu masalah yang belum kita hadapi, tiba-tiba kita tidak mampu untuk menghadapinya, begitu. Wajibtu liman ayqana bil qadari, dan aku heran bagi orang yang tahu, yang yakin tentang adanya qadar, kaifayat abu, ya. Ini tolong diperbaiki nih. Kaifayat ta itu kayaknya kagak ada bahasa Arabnya nih, ya. Yang benar adalah kaifayat abu. Aku heran bagi orang yang yakin akan adanya ketentuan, adanya qadar, kaifayat abu, bagaimana ia bersusah payah. Gini, kalau kita tahu bahwa qadar rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah, ya. Kalau begitu, bekerjalah, ya, sepantasnya aja kita bekerja, begitu. Ya, jangan melampaui batas. Sampai akhirnya gara-gara mencari dunia, ya, itu meninggalkan segala bentuk, segala perintah-perintah Allah, ya. Coba dah kita lihat tuh kalau di bulan Ramadan tuh, ya.
hari-hari dan bulan di mana memang Allah suruh untuk banyak beribadah, wah, tapi kelihatannya yang dagang jauh lebih banyak daripada yang beribadah. Kira-kira begitu tuh. Padahal ya qadar ketentuan udah Allah Subhanahu wa taala tetapkan begitu. Begitu juga tidak sedikit orang yang bekerja siang, pagi, malam dan seterusnya untuk bisa memperbanyak ya hartanya dan lain sebagainya. Ya, padahal ketentuannya sudah Allah udah atur tuh bahwa rezekinya sebanyak sekian begitu ya. Tapi ternyata banyak orang yang melampaui pekerjaannya, yang lebih buruk lagi apabila pekerjaannya itu sampai meninggalkan ibadahnya. Nah, ini yang sangat berbahaya. Wa fi riwayatin kaifa yaghdabu, dalam satu riwayat bagaimana dia bisa marah-marah ya. Hari ini ditakdirkan oleh Allah dapat duit 1 juta, besok tahu-tahu dapatnya 20.000. Wah, jengkel bahasanya, sialan nih hari ini ya kan, dapat segini doang. Untung dapat tuh mestinya ya kan, mestinya bersyukur daripada enggak dapat. Kalau pada satu hari enggak dapat, ya syukur juga, kemarin-kemarin udah dapat gitu ya. Padahal semuanya itu dapat rezeki atau tidak dapat rezeki pada suatu saat itu semuanya sudah ada aturannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ajibtu liman ayqana bil hisab tsumma la ya'malu. Ya, aku heran bagi orang yang yakin adanya perhitungan amal. Tsumma la ya'malu, tapi dia tidak mau beramal. Dalam hal ini beramal yang baik, ya. Jauh lebih baik dia mengisi hari-harinya dengan perbuatan yang ringan tapi ya bernilai kebaikan ya daripada kosong sama sekali. Itu begitu. Cari aja yang ringan-ringan. Zikir yang ringan kan banyak. Kalimat Allah itu juga udah bisa jadikan zikir. Bahkan kalimat subhanallah juga Nabi bilang kalimat yang ringan itu, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nabi katakan kalimatani ya khafifatani 'alal lisan tsaqilatani 'alal mizan, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kata ringan di lidah, berat di timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada yang bilang subhanallah walhamdulillah misalnya begitu. Nah, kenapa itu enggak dikerjakan gitu kira-kira ya? Banyak nih hal-hal yang sedemikian. Ya kita jangan nyalain orang dah, enggak usah menilai orang lain. Kita lihat diri kita sendiri. Kita mungkin yakin bahwa nanti di akhirat ada hisab. Ayo kalau begitu setiap kita harus beramal. Enggak usah beramal yang berat-berat, yang ringan tapi ada pahalanya, ya. Nah, ngapain aja tapi diisi ya perbuatan tersebut dengan kebaikan. Bisa enggak kita setiap melakukan sesuatu sambil terus berzikir kepada Allah, ya. Ini termasuk yang ringan sebenarnya. Tapi memang kalau enggak dibiasain susah yang begitu, ya. Susah sekali. Karena yang namanya berzikir itu, mengingat Allah itu sulit tahu kalau tanpa ada ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita disuruh oleh Nabi untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong saya ya ala dzikrika untuk bisa menyebut namamu, ya, wa syukrika dan bersyukur atas nikmat-nikmatmu, wa husni ibadatik dan beribadah yang terbaik kepadamu. Nih 3 perkara ini nih kalau Allah kagak tolong nih orang gak bisa. Ya, berzikir kepada Allah yang paling ringan pun zikirnya kalau Allah kagak tolong orang kagak bisa. Ya, bersyukur nikmatnya udah begitu banyak, hartanya udah begitu banyak, kalau Allah nggak tolong dia supaya bisa bersyukur, nggak bisa bersyukur. Ya, ternyata ada orang yang dikasih duit 1.000-an, 2.000-an gitu, bersyukurnya sangat luar biasa tuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Ya mudah-mudahan Pak. Ada tuh kan tukang minta-minta yang kayak gitu modelnya ya kan. Dapatnya berapa tuh? 2.000-an paling-paling. Ya. Oh no, yang di sono. Ya, yang gajinya udah ratusan juta masih aja ya ngerogotin uang negara tuh begitu. Ya. Koruptor tuh ya kan. Selama ini yang namanya koruptor ada nggak di sawah, di jalan-jalan ini? Nggak ada kan?
Semuanya adanya di kantor dan pasti itu orang pintar semua. Dan semestinya dia udah punya jabatan dan mestinya dia udah punya gaji. Ya. Enggak ada yang namanya korupsi. Oh, no tukang sayur korupsi, ada enggak tukang sayur korupsi? Enggak ada. Ya kan tukang sampah korupsi? Enggak ada, ya kan? Enggak ada ceritanya sebegitu, ya. Nah, itu berarti kalau begitu ya banyak yang seharusnya dia syukuri tapi dia lupakan untuk bersyukur. Nikmat-nikmat yang begitu banyaknya yang Allah udah kasih, ya masih pengen cari kenikmatan yang lebih banyak lagi. Akhirnya yang sedikit ya dia lupain, yang banyak kagak dapat jadinya begitu. Nah, inilah pentingnya kita selalu menghisab diri kita untuk selalu berbuat yang terbaik. Tidak usah yang berat-berat bagi kelompok kita. Mungkin kita juga nggak sanggup kali, ya berpuasa sepanjang hari, bertahajud sepanjang malam. Itu mah bukan kelas kita dah, ya kan. Nah, bagaimana? Udah yang bisa kita baca, yang bisa kita lafazkan, ya sambil melakukan tindakan atau pekerjaan kita dan sebagainya, itu kita lanjutin dengan ya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terus seperti itu aja, itu udah sangat luar biasa sekali, ya. Zikirannya enggak usah yang berat-berat, yang Nabi bilangin aja tuh. Ya. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Tuh yang namanya nyebut la ilaha illallah mah bibir kagak perlu bergerak itu. Ya. Lidah doang tuh. Coba bibirnya itu angkat. Nyebut la ilaha illallah. Bisa itu, ya. Jadi orang kagak perlu lihat tuh kalau bibir kita kumat kamit. Ya kan? Ini kan kita kadang-kadang supaya orang lihat kita lagi zikir, ya, oh no dia no ahli zikir no. Ngapain? No bibirnya kumat kamit katanya itu begitu, ya. Cuman pengen dilihat orang supaya kumat kamit begitu, ya kan. Jangan lewatinnya kayak begitu-begitu. Zikir aja udah dengan lidah kita, tutup bibir kita. Nah, yang kayak gitu tuh nanti nilainya jauh lebih baik karena kemungkinan besar pamer sama orangnya kagak ada gitu, ya. Keikhlasannya juga menjadi lebih tinggi. Zikirannya juga zikiran yang ringan. Enggak perlu ijazah. Emang la ilaha illallah ijazahnya perlu dari orang? Kan kagak. Emang udah Nabi suruh, ya kan? Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Afdhalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalau udah ada hadisnya dari Nabi, udah selesai, enggak perlu cari-cari ijazah dari yang lain. Ya. Tadi dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Enggak perlu minta Kiai minta ijazah dong, mau ngapain? Mau baca subhanallah bihamdi. Ya enggak usah, ya kan? Baca aja sendiri karena memang udah ada perintahnya dari Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin sanadal Muhammadul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma inna na'udzuka min 'ilmin la yanfa'u qabil la yahsha wa la yasma'u wa man la yurfa. Wa na'udzuka minal hammi wal hazan wa na'udzuka minal jubni wa bukhal wa na'udzuka min azwil kasal wa na'udzuka min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.